Ya baik, Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan dan selamat siang untuk kita semua. Rekan-rekan media yang saya banggakan dan juga masyarakat Kabupaten Kepulauan Yapen yang saya cintai. Pada hari ini kami gelar konferensi pers bersama-sama dengan bagian Kesra dan ada perangkat-perangkat terkait lainnya dalam rangka menjawab berbagai pertanyaan, keluhan yang disampaikan oleh masyarakat yang beredar saat ini di berbagai media sosial. Kami beranggapan bahwa hal ini harus dilakukan agar tidak muncul pandangan-pandangan yang tidak benar. Ya, intinya adalah dalam rangka transparansi, karena kita berpedoman kepada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Sudah ada dengan kami di sini Kabak Kesra dan juga Ketua PGGK Kabupaten Kepulauan Yapen bersama dengan Sekretaris FKUB Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Kepulauan Yapen. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada Kabak Kesra, Sekretaris Daerah. Silakan. Baik, terima kasih buat teman-teman media dan juga seluruh warga masyarakat Kabupaten Kepulauan Yapen. Saya langsung saja menjelaskan terkait dengan bantuan yang ada pada bagian Kesra. Pertama-tama bantuan pendidikan dan bantuan keagamaan. Yang sementara hari ini kami kerjakan atau kami salurkan yaitu bantuan pendidikan yang menjadi hambatan dan menjadi image di masyarakat bahwa kenapa sampai pemerintah daerah sampai hari ini belum menindaklanjuti penyaluran pembayaran pendidikan kepada adik-adik mahasiswa. Yang Bapak Ibu dan masyarakat tahu bahwa sebenarnya saya ini baru masuk sebagai PLT Kabak Kesra baru 2 bulan. Terkait dengan data yang harus kita akomodir, karena beberapa data-data yang untuk kita menyalurkan bantuan kepada adik mahasiswa ini terbengkalai karena administrasi mereka terkait dengan rekening, tapi juga terkait dengan KTP dan fakultas-fakultas mereka. Bagian ini mengakibatkan kami dari Kesra harus silver kembali setiap data-data yang masuk pada tanggal dari bulan Januari hingga sampai di bulan Juni. Pada dasarnya pemerintah daerah tetap membayarkan biaya pendidikan kepada adik-adik mahasiswa yang berada di Yapen maupun di luar kabupaten dan juga di wilayah di Pulau Jawa. Bagian ini adik-adik mahasiswa tahu dan juga masyarakat tahu bahwa kita pembayaran biaya pendidikan ada tahap pertama yang kami akan kerjakan, yaitu pertama kepada adik-adik mahasiswa yang akhir studi dan juga pada mahasiswa yang studi berjalan dan juga kedokteran. Di sini kami sudah menyediakan data yang harus kita membayar seluruh mahasiswa di tahun ini, yang untuk adik-adik mahasiswa itu sebanyak 524 mahasiswa. Nah, dana pendidikan yang ada pada Kesra sebesar 2.500.000.000 rupiah yang ada pada dana di Kesra. Namun kita bagi dalam beberapa tahap. Untuk pembagian ini kan ada mahasiswa akhir yang mana mereka menerima bantuan studi akhir 6 juta per orang. Sedangkan mahasiswa studi berjalan mereka menerima bantuan sebesar 2.400.000 per orang. Nah, dan di sini juga ada mahasiswa kedokteran dan mahasiswa magister.
mahasiswa magister hukum, magister mereka menerima 5 juta per orang, sedangkan kedokteran 10 juta. Dari pembagian ini, untuk mahasiswa studi akhir itu sebanyak 242 orang, dan mahasiswa studi berjalan sebesar 232 orang, mahasiswa magister S2 sebanyak 9 orang, mahasiswa kedokteran sebanyak 41 orang. Maka semua berjumlah 520 orang dengan penelan biaya sebesar 2.463.800.000 rupiah, yang mana pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Yapen akan membayar kepada rekening-rekening mereka pada 4 bank yang berada di Yapen, yaitu Bank Papua, Bank BRI, dan juga Bank BNI dan Bank Mandiri, yang hari ini kami sudah laksanakan dan kami sudah kerjakan kepada adik-adik mahasiswa punya rekening pribadinya pada bank-bank bersangkutan. Jadi kami juga berharap kepada adik-adik mahasiswa, dana yang diberikan atau yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada adik-adik mahasiswa juga wajib memberikan pertanggungjawaban kembali terkait dengan penggunaan dana tersebut, agar kami juga menjadi laporan kami kepada pemerintah daerah, yaitu khusus kepada bupati. Kenapa bagian ini kami harus ingatkan? Terkait dengan persoalan yang ada di Yapen, kami kemarin BPK menemui kami di Kesra itu ada sekian miliar yang tidak sesuai pada posnya. Dalam arti adik-adik mahasiswa ada yang mendapat, ada yang tidak mendapat. Bagian ini kami sekarang menyelesaikan sistem administrasi kepada bagian Kesra, lebih khusus kepada pendidikan itu dengan baik. Itu lebih khusus kepada pendidikan. Namun yang berikut terkait dengan insentif pelayan Tuhan. Insentif pelayan Tuhan yang kami kemarin melayani pelayan Tuhan yang berada di Yapen itu 600 pelayan Tuhan. Yang mana pemerintah daerah menyediakan dana 4.320.000.000. 32 juta itu yang kami sudah layani kemarin kepada hamba Tuhan sebesar 2.880.000.000. Itu yang sudah kami layani kepada pelayan-pelayan Tuhan. Dan setiap pelayan Tuhan 1 bulan kami bayar kepada mereka 800.000, maka dengan 6 bulan 2 kali menerima. Triwulan pertama sebesar bagi 1 orang sebesar 4.800.000. Dan nanti triwulan kedua akan nanti kami bayarkan di bulan Agustus Desember, itu nilai yang sama 4.800.000 rupiah. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan kepada Bapak Ibu, lebih khusus kepada adik-adik mahasiswa, tapi juga kepada warga masyarakat dan juga kepada pelayan-pelayan Tuhan. Mungkin seperti begitu. Mungkin kita bisa jelaskan terkait dengan pendidikan untuk pembagian kota. Sebenarnya yang kita bagikan itu kan 80-20. 80% kepada WAP itu adik-adik mahasiswa, namun 20 itu untuk non-WAP. Itu yang sekarang kami kerjakan. Terkait dengan pembagian untuk insentif pelayan dan gereja, mungkin yang bisa dijelaskan itu PGGK dengan FKUB yang langsung bisa menjelaskan bagian ini. Ya, silakan Pak dari FKUB. Baik, terima kasih. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Apresiasi yang sebesar-besarnya kami berikan berterima kasih kepada pemerintah Kabupaten Yapen, dalam hal ini Bupati dan Wakil Bupati, yang mana di periode ini bisa terus memberikan insentif pendeta untuk para hamba Tuhan. Perlu diketahui bahwa penerima itu 600 penerima, terdiri dari Islam, Kristen, Hindu, Buddha, dan semua agama menerima bagian itu. Kita dalam penyaluran secara langsung dari keuangan menuju ke rekening masing-masing penerima. Jadi kami cuma kasih tahu data, kumpul para pimpinan umat. Setelah itu kita akan bicara sama-sama, kasih tahu bahwa insentif dari pemerintah begini, kami hadirkan semua. Dari Kesra hadir, Persekutuan Gereja-Gereja hadir, FKUB hadir. Kita coba untuk bikin data semua secara transparan.
verifikasi terbuka. Jadi semua mengecek masing-masing wilayah. Para gembala, para pendeta, imam, para pendeta semua akan mengecek secara baik. Mungkin itu. Mungkin Pak Ketua Persekutuan Gereja-Gereja. Salam sejahtera bagi kita, teman-teman rekan media. Pertama, kami bersyukur pada Tuhan seperti apa yang sudah disampaikan oleh Pak Kabak Kesra, bahkan juga Sekretaris FKUB. Kami menerima per bulan itu 800. Memang ada janji-janji politik yang disampaikan oleh Bapak Bupati dan Bapak Wakil. Tapi menyangkut dengan anggaran daerah yang memang terbatas seperti ini, ya sebagai hamba Tuhan kami menerima 800 yang diberikan oleh pemerintah daerah per bulan itu. Dan kami berikan apresiasi untuk pemerintah daerah, Pak Bupati dan Bapak Wakil Bupati yang terus memberikan perhatian untuk hamba-hamba Tuhan. Dan pemberian ini insentif bagi hamba-hamba Tuhan, 5 agama menerima dengan baik semua. Dan menyangkut dengan cross check data pemberian insentif ini langsung dikirim masuk ke rekening masing-masing hamba Tuhan. Semua menerima dengan jumlah 600 sekian penerima itu sesuai dengan anggaran yang ada pada pemerintah daerah, khusus pada bagian Kesra. Itu yang kami terima. Dan kami itu sekali lagi kami sebagai hamba-hamba Tuhan, semua tokoh agama, kami bersyukur bahwa kami menerima pemberian insentif dari pemerintah sampai hari ini. Sekalipun ada yang merasa tidak aman, ada yang merasa bahwa nama tidak masuk dan lain sebagainya, hal ini perlu kami menyampaikan. Sebagaimana sudah disampaikan oleh Pak Sekretaris FKUB, kita kembali pada pimpinan agamanya masing-masing. Pimpinan gerejanya masing-masing, pimpinan sinode dan klasisnya masing-masing. Untuk memastikan siapa yang menerima insentif itu. Siapa yang menjadi ketua, dia yang akan menentukan teman-teman yang menerima, para pekerja. Ya kalau di daerah-daerah kota, seperti di kota Serui seperti ini ya kita maklumi. Tapi yang di luar daripada kota Serui ini, ya itu kita perlu pertimbangkan dengan baik. Perlu diberikan perhatian secara sepenuhnya. Dan itu yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Dan kami selaku Persekutuan Gereja-Gereja, bahkan juga FKUB, kami tetap akomodir semua teman-teman hamba Tuhan untuk menerima sesuai dengan anggaran dan pendapatan, sesuai dengan dana otonomi khusus yang diberikan pada kami. Dan itu bagi kami menganggap itu sebagai 1/10 dalam ajaran agama Kristen, itu menjadi 1/10 dari pembangunan daerah. Dana yang ada diberikan untuk kami para hamba-hamba Tuhan. Karena itu kami tetap mendoakan Bupati dan Bapak Wakil Bupati dan seluruh jajaran dan seluruh masyarakat di Kabupaten Kepulauan Yapen, supaya kita tetap berdoa dan tetap bersatu bersama untuk membangun Yapen yang lebih baik ke depan. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan di siang hari ini. Terima kasih.